Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum marilah kita baca suratul Fatihah, diminati doa. Semoga yang kita bahas ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru-guru kita, orang tua kita, para kiai, para famili kita, sahabat kerabat kita. Semoga semuanya diberi rahmat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi. Thumma ila ruhin sallallahu alaihi wasallam Syekh Qadir Al-Jailani Sayyid Ahmad Al-Badawi Al-Azim Al-Baghdadi Sayyid Syekh Al-Allam Abu Hamid Al-Ghazali Sayyid Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Sayyid Zain Al-Habib Al-Haidus Ibrahim Thumma nafada Haidar Ibrahim Thumma nafada وأصولهم وفروعهم وجميع الأولياء والصالحين اللهم اسكنهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا ببركاتهم نار معلوم وأسرنا ودين في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا صراط الذين Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wal hubbu fillahi li ahli ta'ati wal bughdu fillahi li ahli ma'asiyati min awthaqi warul iman. Wa qad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma adatha banu Israil al ahdath nahadhum ulama'uhum wa lam falamastajibu lahum. Hadirin saya hormati, al hubbu itu cinta, fillahi li ahli ta'ati, kepada ahli ta'at. Itu dihubungkan dengan karena Allah. Wal bughdu enggak suka juga demikian, mesti dihubungkan karena Allah. Itu tuh orang yang ahli maksiat karena mereka maksiat kepada Allah. Nah, yang demikian ini termasuk bagian dari tanda keimanan seseorang. Nah, di antara kita masih gampang sekali senang itu bukan karena Allah. Senang itu karena kelebihan mereka dalam harta, kelebihan mereka dalam kekuatan, kelebihan mereka dalam status sosial. Tidak suka pun demikian. Bukan tidak suka, benci, kadang-kadang tidak sampai suka kepada itu karena status sosialnya, karena memang dia punya kelebihan di bidang harta tadi. Tidak tahu, sampai hari ini kita masih banyak yang orientasinya ke situ. Nah, padahal perintah agama tidak demikian. Perintah agama itu orientasinya hanya kepada Allah. Hari-hari ini dengan masa pandemi ya, memang nggak terlalu banyak kayak undangan-undangan manten sunat itu sudah nggak terlalu banyak, ini banyak tertutup. Tapi sebelum pandemi atau mungkin setelah pandemi nanti makin banyak. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa membedakan seseorang itu ternyata dari itu tadi, selain karena keimanannya. Tidak tahu, kita hari-hari selalu menghadapi model seperti itu. Orang sepintar apapun, sealim apapun, kalau tidak sesuai dengan kriteria umum ini, akhirnya mendapatkan kehormatan yang baik. Namun demikian tetap aja kita mendudukkan orang itu sesuai dengan pangkatnya. Itu tetap bahwa senang karena keduniawinya, ini cobaan bagi kita. Istilahnya agama lepas sepertiga keimanan, bahkan 2/3 ya, 2/3 keimanannya itu lepas. Karena itu kembali lagi kita menyukai seseorang itu karena memang dia punya ketaatan kepada Allah, dan kita nggak suka karena ketidaktaatannya dia kepada Allah. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak sukanya itu ya, ketika tidak suka terutama. Ketika tidak suka itu pada perbuatannya, bukan kepada manusianya. Ini juga agak sulit ini. Umumnya ya sudah, orang itu satu fisik, satu benda dengan perbuatannya. Sehingga ketika nggak suka perbuatannya, nggak suka juga orangnya. Agak ribet ini. Kira-kira nerangkannya begini, kita punya duit 100.000. Duit 100.000 ini kena beletoan, kena lumpur. Tentu saja kita nggak suka. Apalagi lumpurnya bau. Kita nggak suka. Tapi nggak suka bau lumpurnya atau nggak suka duitnya. Ya bagi kita semua mungkin bisa paham dengan mudah itu. Yes, gorene duitnya. Tinggal dikasih air di keran itu sudah bersih bau lumpurnya. Kalau perlu kasih minyak wangi sudah. Ya, orangnya ya, kelakuannya itu. Ternyata yang kita pahami saat ini bukan itu. Ya orang-orangnya dibenci-benci banget.
Nah, hari-hari ini kelakuan buruk orang itu mudah diekspos. Di dalam sosial media itu hampir tiap hari kita tahu orang ini kelakuannya luar biasa jahatnya. Ini godaan bagi kita. Berat ini. Kenapa? Karena yang kita benci sekarang orangnya, bukan kelakuannya. Aduh, gimana ini caranya ya Allah. Ya kembali lagi kepada yang disampaikan oleh Rasulullah, kita mesti jangan sampai menghina bahkan kepada orang itu. Jadi Rasulullah walaupun orang itu jahat, tetap yang dibenci adalah kelakuan jahatnya, bukan manusianya. Karena itu dimaafkan semua oleh Rasulullah. Dimaafkan, tidak sampai didoakan cilaka orang yang misalnya semoga pendek umur, semoga dia sakit, semoga dia nyungsep, semoga keluarganya berantakan. Enggak sampai begitu, enggak pernah Rasulullah begitu. Malah sebaliknya. Mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Makanya saya pernah ceritakan Gusmi sampai berdoa, ya Allah, Allah maafkan farhtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau gembirakan dia di dunia, gembirakanlah dia di akhirat. Artinya dia nanti akan segera taubat. Mana mungkin kita kalau nggak suka dengan orangnya mendoakan dia masuk surga. Ya ada sih guyonan di Twitter itu, di Facebook, semoga dia masuk surga ya Allah, kalau bisa sekarang juga, artinya mati, didoakan mati. Ya nggak boleh juga mendoakan orang mati itu, nggak boleh. Mendoakan orang untuk segera mati. Ternyata ya betul, Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu Lahab anaknya namanya siapa namanya? Abu Jahal juga punya anak Ikrimah itu juga bagus. Abu Lahab juga anaknya itu aktivis juga Islam, ya bagus. Walid bin Mughirah itu yang kalau pernah dengar ceritanya di Lumuri Celatong ya Nabi ya itu. Walid bin Mughirah saking bencinya pada Rasulullah. Anaknya ternyata Khalid bin Walid itu jadi jenderalnya pasukannya Rasulullah dan selalu menangan kalau perang. Ini terjadi di hampir semua sahabat itu ternyata bapaknya itu atau ibunya atau bapaknya itu orang-orang yang banyak yang ternyata jahat sekali pada Rasulullah. Ya anaknya ternyata jadi aktivis. Nggak mesti ternyata. Ya, berarti nggak boleh kita sama fisik orangnya, apalagi ngenyek. Jangan sampai mengejek orang. Man ayra akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malah. Kalau sampai seseorang itu mengejek, menghina seseorang, dia nggak akan mati-mati sampai dia melakukannya. Hati-hati ini. Bahasa Jawanya kualat. Hati-hati ini. Saya kualat itu ternyata ada dalilnya. Kirain nggak ada dalilnya. Kualat itu dari mana ada kata kualat itu? Ternyata ada dalilnya. Rasulullah menyampaikan man ayara akhahu bidambin, karena penghinaan seseorang terhadap orang lain gara-gara kesalahannya atau kekurangannya. Ternyata lam yamut hatta ya'mala. Tidak mati-mati sampai dia melakukan kejahatan yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau memang nggak suka kelakuannya itu aja. Jangan sampai orangnya yang dihina. Ayara akhahu bidambin karena suatu kesalahan, suatu dosa. Ini monggo hati-hati sendiri, ojo sampai kualat. Ini nggak tahu ya, banyak juga sih yang sudah kadung alim tapi lupa dengan masalah kualat ini, sehingga malah kena keluarganya, naudzubillah, kena anaknya, naudzubillah min dzalik. Karena kalau dia misalnya sudah keburu mati padahal belum keluar kualatnya ini kena anaknya nanti. Itu yang sangat ditakutkan ini. Sakno. Berarti anak wakal. Karena pernah menghina. Baiklah. Lepas dari fisik atau orangnya itu, ternyata kita kalau suka itu karena memang ketaatan seseorang, kalau nggak suka itu karena memang kemaksiatan seseorang. Nah, memang pada hari-hari ini kita diuji karena orang-orang yang punya kelebihan itulah yang suka kemaksiatan sekarang. Sehingga yang punya kelebihan itu kan otomatis kita sukai, kita cintai, masyarakat juga mencintainya. Tapi ternyata dia yang bikin kerusuhan, dia yang bikin kejahatan, dia yang bikin korupsi, dia yang bikin semuanya yang bikin kemaksiatan itu bersumber dari orang yang punya kelebihan. Itu godaan lagi nih. Godaan. Karena yang kita diperintah supaya tandanya iman itu nggak suka dengan kemaksiatannya itu. Demikian. Baik, qad balagna dan Rasulullah telah menyampaikan lama ahdatsa Banu Israil ketika Banu Israil ahdatsa nahadhum ulama'u, ketika kejadian ini terjadi pada Bani Israel, para ulamanya, ulama nahadhum, telah melarang mereka, jangan. Itu kemaksiatan gitu tuh. Falam yastajibu lahum, tapi mereka enggak nganggap, dibiarin. Ulamanya itu ternyata dicuekkan. Fa khalituhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Tapi ternyata ya ulamanya ya gabung juga dengan mereka dan kerjasama.
dan kemaksiatan itu. Falamma fa'alu dzalika daraballahu bi qulubi ba'dihim 'ala ba'din wa la'anahum 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Tak bergaul sesama, enggak menghiraukan, dua-duanya lalai. Jadi ulama itu kalau sudah lalai, tidak lagi menyuarakan kebenaran, dia diam saja. Apalagi karena dia diteplok duit ya, dikasih harta yang banyak, itu biasanya langsung diam. Nggak tahu gimana caranya ini mengatasinya. Karena memang karakternya manusia itu kebanyakan juga kalau sudah sama harta properti ini akan bisa didiamkan. Yang tadinya aktif bisa diberhentikan mendadak dengan cara itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Banu Israel yang orang pintar-pintar, cerdas-cerdas itu bisa mengatasinya, sehingga ulamanya bisa didiamkan. Ada ulama mendukung kedoliman itu ya, nggak cuma zaman sekarang, zaman dulu itu kejadiannya ya, malah mendukung. Jadi merasa karena ulamanya tadi itu nggak dijawab, ya nggak diindahkan, maka dia bergabung aja. Falamma fa'alu dzalika, akhirnya kejadian itu Allah Ta'ala mematikan hati mereka dan akhirnya memberikan laknat. Cuman laknatnya ini, ya Allah, lisani Daud wa Isa. Jadi lisannya nabinya sendiri. Ya alhamdulillah kita ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu nggak pernah mendoakan laknat kepada umatnya. Ini saya jadi ingat Nabi Nuh itu juga pernah mendoakan seperti itu supaya umatnya itu udah nggak bisa dikasih tahu gini. Untuk dikasih tahu itu ditutup telinganya. Ngawur itu masyarakatnya itu. Sudah dikasih tahu berapa tahun itu? 300 atau 600 tahun. Cuma dapat orang beberapa puluh saja. Kasih tahu. Ini akhirnya ya sudahlah. Dihentikan aja ya Allah. Diturunkanlah. Turunkan adabnya itu. Tapi saya tetap berpositif thinking bahwa Rasulullah Nabi Nuh alaihissalam itu baik. Jadi ketika mendoakan itu beliau berpikir begini, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, mereka nggak mati-mati, niscaya dosanya akan makin menumpuk. Karena hari demi hari diisinya dengan kemaksiatan. Nah, kalau dia mati sekarang, lumayan. Dosanya nggak terlalu numpuk. Tapi kalau mereka panjang umur, nanti mereka besoknya lagi, maksiat lagi. Jadi tambah banyak nanti kemaksiatannya. Gitu, kita kira-kira gitu. Jadi ada baiknya juga kalimat tersebut. Kalau man tala umruhu wa hasuna amalu, itu khairun nas. Khairun nas itu man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik itu orang yang panjang umur dan baik amalannya. Wa syarrun nasi, orang yang terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya, sehingga tiap hari dia nge-save kejahatan dengan dosa yang banyak sekali, jadi tumpukan dosanya sangat tinggi. Kayaknya begitu. Ini yang di pikiran para nabi yang mendoakan kelaknatan tadi itu terjadi. Jadi baik maksudnya itu. Tapi tetap aja tidak demikian. Karena bagaimanapun mereka semua yang kita hadapi ini adalah umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita misalnya mendoakan baik kepada hambanya Allah, itu Allah sebagai penciptanya senang. Dan kalau mendoakan jelek, ya yang menciptakan juga kurang senang. Ibaratnya kita menciptakan, kalau ini ada teman-teman yang programming ini, programmer ini punya program bagus, punya apps bagus, taruh di Google Play Store, terus mendapatkan komen, wah bintangnya 5, dikasih komen bagus sekali, ini seneng hatinya. Ini walaupun mungkin yang komen itu temannya sendiri atau ibunya sendiri, bapaknya sendiri, demi menyenangkan anaknya, seneng hatinya. Tapi kalau ternyata bintangnya dikasih bintang 1, komennya komen jelek-jelek, enggak seneng. Jadi rupanya kita mengkomen manusia ini juga hubungannya dengan penciptanya si manusia ya. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita komeni baik ya senang yang menciptakan. Kita komeni jelek ya nggak senang yang menciptakannya. Ini rupanya didoakan kena bah habis. Gimana gitu. Ada tumbalnya ya. Putra beliau sendiri Kan'an itu ternyata tak terselamatkan, bahkan meninggalnya, matinya itu di depannya Nabi Nuh sendiri. Betapa mirisnya melihat anaknya sendiri meninggal dalam kondisi kelelep, tenggelam di depan wajah beliau sendiri. Karena ditutno ya, diikuti. Kan'an sini naik kapal. Enggak, saya mau naik gunung itu. Sawi ila ya'simuni minal ma'i. Itu dia, ya bunayya, ya anakku, irkam ma'ana. Irkab ma'ana, tapi bacanya irkam ma'ana ya. Irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Nah, sini naik kapal sini. Enggak usah kumpul sama orang-orang kafir itu, jangan. Sih. Boten, enggak mestinya ya. Enggak kosong nih. Sawi ila jabali ya'simuni minal ma'i. Saya naik gunung ini.
Gunung ini tinggi, nggak mungkin sampai banjir ke atas itu. Enggak, la asimal yauma illa min amrillah. Jadi ini nggak ada yang bisa selamat. Sudahlah naik kapal sini. Enggak. Lari tetap naik gunung. Ya dikejar sama kapal Nabi Nuh itu. Sampai di gunung. Udah naik. Akhirnya sudah tinggi. Naik pohon sampai tinggi. Ya kelelep juga akhirnya makin tinggi. Dan kelelepnya itu di hadapannya Nabi Nuh sendiri. Itu yang bikin miris. Karena itu nun sewu, monggo hati-hati dalam doa mendoa. Kutuk mengutuk, hati-hati. Ini khawatirnya itu, ya itu tadi ada tumbalnya, yaitu kalau nggak dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, tahu siapa. Nggak usah doa elek, doa sing apik ya. Walaupun saudara famili misalnya bujui, ya kan famili itu suka kadang ya itu entah masalah waris, ya masalah hubungan keluarga, masalah apa saja, umumnya masalah duit sih waris itu, sehingga mengecewakan kita. Cerita ke orang, jangan cerita ke orang, apalagi saudara famili. Kita menceritakan misalnya punya ponakan jahat, ceritakan ke orang, sama aja kita pengumuman bahwa kita adalah pakliknya orang jahat. Lah ponaknya disebut jahat, atau kita nyebut ada saudara misan kita ini, wah itu kurang ajar sekali orang itu, misannya sendiri padahal. Ini sama aja pengumuman kepada orang-orang bahwa saya adalah misanannya orang jahat. Karena yang diceritakan adalah misanannya. Mantu juga begitu, ceritakan ke orang, mantu saya itu orangnya sama aja seperti pengumuman bahwa saya adalah mertuanya orang jahat. Nah kalau mertuanya orang jahat, kira-kira ya podo mek mantu ini, gak jauh-jauh. Sama aja cerita saya ini juga jahat loh. Sama aja cerita begitu. Enggak usah ceritakan, apalagi mengutuknya. Monggo hati-hati. Mandi bisa menjadi mandi, apalagi kita kalau dalam kondisi terdolimi, mandi itu doanya. Nah, kalau saya mandi terus ada tumbalnya, ya Allah, udah mendalik. Oke, di sini rupanya cerita ini berhubungan dengan orang yang ngasih tahu pun kadang-kadang tergoda karena nggak dianggap, akhirnya kerjasama ya, sekalian aja nyemplung, saya ikutan nyemplung, kayaknya nyaman. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qissati ahli al-qaryah allati kanat hadiratul bahr. Ini kisah tentang orang-orang yang tinggal di tepi pantai pada zaman dahulu ya, Nabi Musa. Annahum lamma istahalul istiyad al-muharram alaihim yaum sabat tafarraqu salasa farq. Pada saat itu mereka diberi wahyu agar tidak melakukan pelayaran nyari ikan pada hari Sabtu. Ini sampai sekarang hari Sabtu juga termasuk hari raya nih. Kalau hari Jumat itu umat Islam ya, hari Sabtu Yahudi, hari Minggu Nasrani, ini hari rayanya. Nah hari Sabtu itu karena di hari raya kan di umat ini, maka hari Sabtu tidak boleh bepergian, ibaratnya di Jumatan, ini Sabtuan. Ternyata mereka terpecah dalam 3 golongan. Salah satu firqah itu 3 golongan. Firqah itu istadu wastahallu ma haramallahu alaihim. Yang pertama adalah tetap berlayar, tetap nyari ikan, dan menghalalkan yang diharamkan Allah. Gak popo. Jadi kalimat gak popo itu termasuk ini bagian menghalalkan yang diharamkan Allah. Masih aku ini apa sampean? Itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Masih aku gak sembahyang apa kan? Nah, itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sudah mulai zaman kuno ada. Ini golongan pertama. Wa firqatu amsakunahuhum wa lam yufariquhum. Jadi mereka tetap berlayar, tidak melakukannya ya. Amsaku itu ngempet, wanahuhum, dan melarang temannya. Jangan. Walam yufariquhum, tapi dia masih tetap bergaul dengan mereka. Wa firqatun fariquhum wa kharaju min baini adharihim ba'dan najlahum. Yang ketiga ini yang larang, enggak melakukan yang larang, tapi mereka memisahkan diri, dan mereka memisahkan diri dari kelompok yang melanggar perintah ini, yang menghalalkan segala cara ini. Falamma nazalat al-uqubatu ammat al-ula wa kadza ats-tsaniyah. Iqamatihim ahli al-ma'siyah wa illam ya'malu bi'amalihim. Ternyata ketika azab turun, yang kena itu golongan 1 dan 2. Golongan 1 jelas, tapi golongan 2 kenapa? Golongan 2 kan tidak melakukan kejahatan itu. Dia tidak melanggar. Nah, masalahnya liiqamatihim ma'al maksiyat. Karena yang kedua tadi masih kumpul sama ahli maksiat itu. Meskipun dia tidak melakukannya.
Kalau zaman sekarang sangat hati-hati. Kalau sampai ada orang kena KPK, misalnya KPK ya, itu teman-teman dekatnya itu juga tuh dijadikan saksi gitu. Mungkin dekat-dekat dengan orang-orang yang ahli maksiat, tukang korupsi itu. Ya, sekali lagi kadang-kadang tukang korupsi ini pintar menyembunyikan diri sehingga teman-temannya nggak tahu, akhirnya gumpul sama mereka. Apalagi kalau pintar melakukan pencucian uang, waduh, hati-hati. Banyak lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan itu biasanya dikasih duit mendadak, duitnya banyak, harusnya curiga itu dari mana duitnya, tapi diterima begitu saja. Kenapa? Ya, karena tampilan-tampilan tadi. Padahal kalau diteliti ternyata itu pencucian uang. Betapa banyak cerita bahwa korupsinya ketahuan, begitu ketahuan diusut duitnya kemana, ternyata udah jadi madrasah, ternyata udah jadi masjid. Ya, walaupun kita tahu lah yang jadi masjid atau madrasah tadi atau pesantren tadi itu cuman 0, sekian % dari yang dikorupsinya. Tapi kan ada bagian itu. Dan kita ditunjukkan, ya kayaknya berhenti masalah itu. Karena ini keagamaan, jadi sungkan yang mau meneruskan itu. Itulah sebabnya akhirnya dibikinkan undang-undang baru untuk tindak pidana pencucian uang, TPPU. Pencucian uang ini juga marak terjadi bagi orang-orang yang sudah sangat pintar dalam delik aduan. Sehingga kayaknya sih duit-duit yang haram tadi dicuci melalui jadikan kegiatan sosial tadi, itu diharapkan tidak dilanjutkan penyelidikannya. Nah, ini sangat hati-hati. Kenapa? Karena yang orang alim-alim nanti yang tidak tahu apa-apa tadi itu kumpul sama orang-orang yang mencuci uang tadi. Dia sebagai deterjennya untuk mencuci itu. Sama aja itu dengan golongan kedua ini. Hari-hari dia memang melarang kemaksiatan, melarang orang mencuri uang, melarang orang korupsi. Tapi ternyata kerjasama, ikut merasakan mencicipi hasilnya. Makanya kiai-kiai zaman dulu itu kalau dibantu, zaman dulu ya, zaman pemerintahan, zaman yang kayak gitu itu, zaman kuno ya. Betul, nyata mau cekap, tidak mau dia. Ya salah satunya ya tidak mau kholituhum dalam hal keuangan kayak gini. Sekali lagi kehati-hatian sangat ditekankan, apalagi dihubungkan dengan barokah. Duit yang tidak barokah itu tidak akan bisa dipakai untuk ibadah. Itu penting. Kan itu ada beberapa lembaga yang kayaknya itu pendidikannya itu ya sosial keagamaan, kayaknya ke arah kerohanian, tapi kok lulusannya jadi kacau balau begitu ya. Ya ada tawurannya, ya ada gegerannya, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh lulusannya. Ya ketidakbarokahan itu. Beda dengan duit yang sangat barokah. Ya, saking perlunya barokah itu sampai Ka'bah itu waktu dibangun itu diteliti betul sama mbah-mbahnya Rasulullah itu, Abdul Muthalib dan sebagainya. Diteliti, nggak halal bener nggak usah. Walaupun banyak sumbangan. Akhirnya setelah diteliti tinggal sedikit duitnya. Ini yang halal 100% ini. Ya wis ini dibangun Ka'bah. Nggak cukup duitnya. Akhirnya disisakan separuh itu. Ini barokahnya disisakan separuh itu kita bisa masuk Hijri Ismail ya. Hijri Ismail itu kan bagian dari dalamnya Ka'bah. Rupanya disisakan karena ya biaya untuk membangun Ka'bah itu seleksi sangat ketat, saking ketatnya duitnya nggak cukup begitu. Bangunnya separuh. Ya barokahnya itu akhirnya ada Hijri Ismail yang termasuk di dalam Ka'bah. Sehingga kalau kita masuk Hijri Ismail seperti masuk ke dalam Ka'bah. Maaf ini topik kejauhan, bahwa kita ternyata harus mengimplementasikannya di dunia ini saat ini juga. Ini bukan cerita masa lalu, karena masa sekarang pun banyak sekali orang-orang yang ahli maksiat itu mencuci uangnya, kemaksiatan, kekorupsiannya itu melalui kegiatan sosial dan bahkan keagamaan. Harus hati-hati. Terutama hal-hal yang kira-kira freelance misalnya. Freelance itu free itu gratis ya. Langsung makan siang. Tidak ada makan siang gratis. Misalnya begini. Coba diteliti ada apa, ini ada kok bisa dapat banyak sekali. Hati-hati. Beberapa waktu lalu juga teman-teman cerita, ini ada bantuan dari tapi suruh tanda tangannya sekian, padahal nerimanya cuma sekian. Ya, sisanya itu disebut uang tasyakuran, diambil sama yang ngasih. Korupsi. Gitu ya, saling tanda tangan semua itu. Yang terima ya tanda tangan, yang memberi ya tanda tangan. Padahal negara dirugikan. Ya kayak gini nih, berapa kejadian kayak gini. Dan itu mendukung kerugian negara. Itu belum dalik. Mungkin enggak
menjadi pencurinya tapi mendukung pencuri. Wa anu alal ismi wal udwan. Hati-hati. Walaupun ada dana atau tidak ada dana sedikit, dana banyak, oke lah, dana sedikit. Tapi kalau dana banyak itu kekatutan haram, kekatutan syubhat, kekatutan barang-barang yang akan mencelakai diri sendiri, lebih baik gak usah. Demikian dengan kehati-hatiannya. Kita lanjutkan sedikit. Wa najat al-firqatus salisah. Ya, firqah salisah, orang yang ketiga yang exit dari kerumunan kejahatan itu. Bisa saja exitnya secara fisik, artinya meninggalkan area itu. Bisa juga exitnya secara maknawi. Akhirnya ya mungkin dia berada di situ, tetap berkantor di situ, tetap bekerja di sana, tapi tidak ikut golongan atau geng kumpulan kemaksiatan itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang yang melarang perbuatan jahat, yanhauna 'anis su'. Tapi wa akhadna alladzina zalamu. Dan kita berikan akhadna itu diambil tindakan atau diambil pertanggungjawaban orang-orang yang dolim bi azabin ba'isin dengan azab yang keras, bima kanu yafsukun, gara-gara mereka berbuat fasik. Fasik itu ya ibadah tapi juga nyolong, itu fasik itu. Maka yafsukun. Mungkin azabnya saat ini tidak seperti zaman dulu. Pada zaman dulu azabnya itu kelelep, ketiban, apalagi itu adab-adab zaman dulu ini. Kalau adab zaman sekarang masih tidak seperti zaman nabi-nabi zaman dulu. Alhamdulillah sekarang ini adab jangan nampak. Tapi bahwa tidak dimusuhi, apa istilah itu ya, tidak akrab. Bahwa tidak akrab dengan Allah, tidak nyaman dengan Allah itu juga termasuk adab itu. Orang-orang yang tidak dinyamankan berislam, tidak dinyamankan hubungannya dengan Allah itu juga adab mestinya. Cuma nggak kerasa sebagai adab. Ya nanti ceritanya lain lagi itu, yang ke arah sana itu. Kama fil ayatil ukhra au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Kami laknat seperti laknat yang turun kepada ashabus sabti, sohib-sohibnya hari Sabtu. Ya, cerita Sabtu yang di atas ini tadi, ayat yang menerangkan tentang keharaman untuk berburu pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu ada ibadah, hari raya. Wa takunul hijaratu wal manjaniyatu li ahli ma'asi 'inda al-iyasi min qabulihim lil haqqi. Kita lanjut. Wa alam annahu laisa biwajibin ala ahadin ay yabahtha 'anil munkarat al-mustawrad hatta yunkiruha idza ra'aha. Bal dzalika muharramun min qouli ta'ala wa la tajassasu, surat Al-Hujurat. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau sudah tahu ada yang buruk dan ada yang baik, kita mencintainya dan tidak mencintainya karena Allah semata-mata. Tapi apakah ada kewajiban bagi kita mencari-cari kemaksiatan tadi? Nah, ketahuilah, annahu laisa biwajib. Ketahuilah, itu enggak wajib mencari-cari kemungkarotan yang sudah tertutup. Hatta yungkiruha idza ra'aha. Ya, rumusannya kemungkarotan gimana? Rumusannya mungkar itu. Rumusannya mungkar itu kalau kita melihatnya, kita pasti akan menolaknya. Itu kemungkaran. Akal sehat kita pasti akan menentangnya. Itu kemungkaran. Nah, kalau kemungkaran itu dicari-cari, apakah perlu? Enggak perlu. Belidzalika, bahkan hari itu haram. Mohon maaf ini dibedakan ya antara menuntaskan kewajiban dan orang yang tidak menuntaskan kewajiban. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah keaiban seseorang, aib seseorang. Tapi kalau itu ada misalnya pembunuhan, ya itu harus diusut dong, siapa yang membunuh itu. Harus sampai ketemu, dicari. Terutama di sini adalah yang berwajib, punya kewajiban untuk itu. Nah, yang dimaksud sini adalah aib saudara. Aib yang dimaksud ini adalah kerugian-kerugian yang memang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Konsekuensi hukumnya tidak atas hakul adami, tapi dirinya sendiri. Wala tajassasu, ya jangan mencari-cari kesalahan seseorang. Satu memang meneliti betul. Oh ini berita hangat ini. Si A itu loh, wah sekarang dianukan begini. Oh iya dah. Padahal kemarin
Gitu. Nah, kemarin lagi ini nyoba untuk meneliti aib-aib seseorang, tajassasu. Diusahakan untuk tidak. Ya bagaimanapun setiap orang digoleki salahnya mesti ketemu. Misalnya ya ya bagi Lima Suri ya Ghazali, beliau suka menyampaikan uang nek golek salahnya mesti ketemu. Dicari mesti ketemu lah. Supaya apapun seseorang itu mesti ketemu ada salahnya. Namanya manusia soalnya. Bahkan ada seorang wali Allah yang diceritakan pernah berdoa di multazam, namanya juga wali, cerita masuk doa minta mobil, minta rumah. Biasanya wali ya seperti itu. Nah, dilala wali ini berdoa, ya Allah jauhkanlah, hindarkanlah sejak saat ini sampai selama-lamanya saya dari segala kemaksiatan, supaya saya tidak maksiat lagi selama-lamanya. Kan kalau api dah doa seperti itu. Ternyata ada jawaban langsung. Jenenge wali ada jawaban. Lalu mau ditaruh di mana sifat Ghafur Rahim saya? Mau taruh di mana sifat Maha Pengampun saya, Maha Penyayang saya? Loh, justru kalau kamu maksiat itu saya ini bisa mengampuni kamu. Berarti kemaksiatan ini juga ternyata bagian dari rencana Allah. Kekurangan kita bagian dari rencana Allah. Jadi akhirnya kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Nah, kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan tadi itu juga bagian dari database logbook kita. Logbook itu apa ya? Catatan-catatan kita yang selama ini agenda kita. Ternyata itu merupakan arsip yang akan ada terus-menerus. Tapi kalau kita minta maaf itu bisa dihapus itu. Nah, sesuatu yang dihapus ini mustaurat itu tertutup ya, sudah tertutup, ditutupi Allah Ta'ala. Jangan dibuka-buka lagi. Termasuk oleh dirinya sendiri. Jadi sebisa mungkin jangan pernah menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Apalagi kepada bimbingan kita ya, anak murid santri. Ini nggak usah ceritakan ya. Nanti dianggap sebagai fatwa ya, akhirnya ditiru. Bapak pian mak senengane nyolong pencet. Mau cerita anak berarti kan seperti melegitimasi bahwa ya nyuri mangga itu adalah suatu kebaikan, suatu tantangan, challenge, malah jelek. Jadi nggak usah diceritakan supaya nggak ditiru. Apalagi kalau sampai beneran diceritakan terus ditiru, jadinya dosa, maka dosanya dosa jariah. Wah, tambah ruwet lagi. Dan lebih gawat lagi kalau itu didengar oleh orang yang nggak suka, dan kelak di akhir ketika dosa tadi yang sudah diampuni tadi itu dinyatakan diampuni, orang yang nggak suka tadi protes. Ya Allah, bukankah dia pernah melakukan ini, dan itu? Ini ruwet ini. Dosanya sudah diampuni, tapi karena ada yang protes, itu bisa dihidupkan lagi dosanya itu. Karena itu nggak usah diceritakan kepada siapapun. Kalau pelakunya sendiri. Ini kan pelakunya nih, orang lain. Tajassasu. Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ini mirip seperti hadis yang nggak tertulis di sini ya. Tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang mau mencari-cari kesalahan dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Ini berapa kali sehari kita mencoba merevisi kesalahan kita masa lalu. Oh, kemarin tuh saya ngomong gini, nggak baik itu. Direvisi. Nah, gitu. Kalau sudah direvisi ya sudah ya, kita maafkan. Oh iya loh, yang memaafkan tidak hanya Allah Ta'ala saja. Kita sendiri juga harus memaafkan kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang kita sumpah karena pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Diiling-iling, diingat-ingat, aduh, ngapain dulu saya begini ya. Oke, sudah dimaafkan oleh Allah, kita juga memaafkannya, nggak usah membuka aib kita sendiri juga. Di sini ternyata orang yang mencari-cari kesalahan diri sendiri itu justru malah ternyata beruntung karena dia dianggap tuba, beruntung. Beruntungnya karena dia bisa merevisi kesalahan sendiri, dan beruntung juga tidak sampai mengungkap kesalahan-kesalahan orang lain yang akibatnya juga dilarang oleh Tuhan. Oke. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tattaba aurata akhihi tattaba Allahu auratahu. Barang siapa yang mengintip-intip, mencari-cari maksudnya ya, mengungkap-ungkap aurat. Aurat itu ya rahasia, ya jelek ya, aurat. Kejelekan yang tertutupi pada saudaranya, pada seseorang, maka Allah akan membuka aibnya sendiri. Ngeri ini ya. Pada hari ini kita sangat mudah menggunakan media sosial. Hampir tiap hari kita buka media sosial,
apalagi Twitter kalau kita buka itu biasanya muncul recommended berita atau istilahnya itu hot topic ya. Nah, hot topic yang diceritakan itu biasanya hot topic yang ya berhubungan dengan aurat seseorang. Ini kalau auratnya itu berupa korupsi, apalagi publik ya, memang harus diusut. Namanya bersifat privasi, aurat seseorang sendiri yang tidak selayaknya untuk dipublish itu ya tentu saja tidak layak juga untuk diurai di depan umum. Tetap Allah auratuh. Efeknya bahaya, yaitu aurat kita sendiri. Nah kita sendiri apa punya aurat itu banyak. Cuman Allah Ta'ala saja yang memberikan keampunan kepada kita, rahmatnya Allah Ta'ala sehingga aurat kita tertutupi. Masing-masing diri kita loh, kalau seandainya dibuka auratnya depan umum. Enggak situ, mau apa-apa enggak jadi. Yang jadi guru, begitu muridnya tahu auratnya gurunya kayak gitu, tiba ya guruku ngapain saya kuliah di sini? Ngapain saya belajar di sini? Ngapain belajar dari orang ini? Ketemu aurat. Seorang guru ke murid juga begitu. Muridku ini tiba ya, anak saya nggak mau ngajari dia lagi. Masa ke saya itu menghina-hina gitu di depan, di belakang saya berani ngejek-ngejek. Itu auratnya dia tapi delalah. Alhamdulillah ketutupan sehingga kita nggak jadi jengkel. Begitu pula ya saudara, family segala macam. Ini kalau kebuka auratnya, tapi Allah Ta'ala berkenan menutupinya. Ya, kita juga berdoa, sering-sering berdoa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin wa ajim. Ini satrin ini satrin ditutup ya. Ini asbahtu ya Allah pagi ini. Asbahtu minka fi ni'matin. Terima kasih Engkau telah berikan nikmat segini banyaknya. Afiyatin, keselamatan luar biasa saya bisa selamat begini. Wasatrin dan satir, penutup dari aurat. Ini kita ikrarkan tiap pagi ini. Monggo dibaca Wirdul Latifnya. Wirdul Latif kalau nggak hafal bisa pakai video YouTube, dibuka di YouTube itu ketikan Wirdul Latif. Itu ada banyak sekali versi irama. Jadi ada yang iramanya suka cepat, ya pakai itu, ndang mari. Ada yang suka santai, itu ya pelan-pelan. Allahumma inni asbahtu minka, pelan-pelan ya. Yang Allahumma inni asbahtu minka, cepet-cepetan ada. Ya silakan dipilih yang tepat untuk menemani kita. Kita kan buka YouTube sekarang makin gampang ya. Makin mudah, makin murah. Ya, silakan kita cari Wirdul Latif, disetel mungkin setiap pagi jam berapa, silakan diatur sendiri. Itu ikrar-ikrar yang berhubungan dengannya diajarkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab ini supaya kita mudah mengamalkannya. Baik, tetap aurat akhi, tetap Allah auratahu. Godaan kita terbesar hari ini adalah penggunaan sosial media yang mudah mengumbar aurat orang lain. Al-hadis wa innamal wajibu wal amru bil ma'ruf indama tara at-tarikin lahu fi hali tarkihim wal inkaru lil munkari kadzalik fa'lam hadhihi jumlah fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yaglituna fiha. Justru saat ini mayoritas orang itu mengabaikan terhadap hal ini. Nah, kita memang diperintah untuk amar ma'ruf. Amar ma'rufnya ini kalau kita menyaksikan suatu kedoliman atau jadi pengingkaran terhadap kedoliman. Amar ma'ruf ketika ada orang yang meninggalkan kemakrufan itu. Oh, ini kewajiban Bapak ini jangan ditinggalkan. Silakan Pak dilakukan. Sudah, itu adalah amar ma'ruf terhadap kewajiban seseorang yang ditinggalkan. Bukan untuk dipakai bahan untuk rasan-rasan. Wal ingkaru lil munkari juga demikian. Kalau kayak gitu itu nanti merusak saluran air, Pak, itu kemungkaran, nanti banyak orang yang tersiksa gara-gara saluran air ini terbuntu. Ini kemungkaran. Maka nahi anil mungkar itu termasuk bagian dari perintah, kewajiban. Tapi bahwa mengumbar cerita bahwa orang itu melakukan kejahatan itu supaya dibenci banyak pihak, ini yang termasuk di antara tajassasu, dan ini dilarang. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, kebiasaan orang saat ini karena godaan dari media sosial ini adalah banyak-banyakan simpati. Nah, yang paling disimpati itu yang paling hangat ceritanya. Itu yang paling hot, bisa menceritakan aib orang sebanyak mungkin, setajam mungkin. Seperti silet tajamnya, sehingga orang lain jadi sangat tertarik. Lalu makin tajam ceritanya, makin menggoda untuk di-share. Demikian, ini godaan ini kan disebut di sini katsiron minan nasi yuglatuna fiha. Banyak orang yang akhirnya terpancing untuk
mengumbar aurat atau mencari-cari aurat orang lain. Ini sedikit lagi nih kayaknya. Wa minal muhim, dan di antara yang sangat penting adalah alla tusaddiqu, alla tusaddiqo. Oh iya, tusaddiqo ya, bukan tusaddiqu. Tusaddiqu ini adalah fi'il mudhari' yang mestinya marfu, tapi karena ada an maka jadi mansub. Tusaddiqu jadi tusaddiqo, mansub bi an. Wa alamatun nasbi fathatu dhahirah fi akhirih. Wa alla tusaddiqo wa la taqbala kullama yunqilu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkarat hatta tusyahidu dzalika bi nafsika. Yang penting lagi adalah jangan gampang percaya, jangan gampang menerima berita-berita yang datang kepadamu tentang ucapan perbuatan seseorang yang tentu saja enggak baik, enggak suka. Tidak mudah untuk mempercayainya. Sehingga banyak orang yang karena gampang mempercayainya langsung share, ketik, klik, share. Ini mudah sekali. Jadi fenomena media sosial yang sharing padahal itu adalah yang di-share adalah kebohongan, itu sudah mulai zaman dulu ada. Cuman medianya berbeda. Zaman sekarang lebih masif karena sharingnya itu bisa broadcast. Zaman dulu untuk broadcast harus mengumpulkan orang dulu sebanyak 10 orang baru broadcast ke 10 orang. Hari gini nggak usah mengumpulkan orang, nggak usah menyediakan aqua, apalagi donat, cukup klik share langsung grup isinya 200 orang biar semua tahu. Hati-hati. Ini disebut sebagai istilahnya Gus Nadir Shah Hussein apa? Saring ya sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saringlah dulu sebelum kita sharing. Bahkan sekarang yang di-sharing pun banyak yang berupa fitnahan dan langsung diusut. Jangan dikira nggak ada alatnya untuk melacak siapa yang sharing duluan. Bisa, mungkin secara logika kita gimana caranya ya? Ini ada yang masuk ke handphone untuk menceritakan fitnah seseorang. Siapa yang kirim? Tahulah si itu. Itu dapat dari mana? Ya orangnya harus kasih tahu, tanyai. Nggak jawab. Diteliti handphonenya dari seseorang lagi. Dilakukan juga begitu. Sampai ujung. Ya mana mungkin seperti itu terjadi. Kalaupun terjadi butuh waktu bertahun-tahun pasti. Enggak sesulit itu. Kita bisa lacak itu. Ada alatnya, bisa dilacak. Tek. Nah, munculnya dari si A ini. Si A dijemput. Berapa kali undang-undang ITE ini berlangsung dipraktekkan untuk menjemput orang-orang yang menyebarkan fitnahan itu. Nah, problemnya tidak hanya penyebar fitnah, sebetulnya juga yang menyebarkan sharing. Bukan hanya produsen, tapi yang men-share. Ini yang kebetulan ditangani oleh polisi. Yang tidak ditangani oleh malaikat ini juga sangat banyak. Akibatnya di sini malaikat Raqib Atid ya. Malaikat Atid sibuk sekali karena setiap kali kita share berita buruk itu malaikat Atid mencatatnya sebagai keburukan. Dan ketika berita itu di-share orang lain lagi, dicatat lagi. Itu di-share lagi, catat lagi. Jadi menyibukkan malaikat Atid ini. Raqib yang sibuk, malaikat Atid juga sibuk. Sibuk ngetik, log, approve kejahatan-kejahatan tadi itu dosanya di-approve. Akibat sharing yang masif itu. Kalau kita tahu big data itu prinsipnya V. V itu ada 3. V variety, V velocity, ya. V volume. Nah, di big data ini nggak apa ya, sambil kuliah big data ini. Datanya jadi big, besar sekali. Nah, besarnya itu 3 hal. Besar apa? Volumenya, jadi banyak sekali, sangat banyak, setiap saat ada ya. Banyak sekali. V yang velocity, kecepatannya setiap detik, setiap menit itu ada aja yang baru. Nah, ya silakan dicek aja. Setiap grup itu tiap berapa menit sekali, berapa detik sekali itu muncul berita baru. Itu velocity, kecepatannya begitu. Transaksi di pasar itu setiap kali, ya transaksi di marketplace untuk Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu udah tiap detik berapa ribu transaksi. Ini velocity, kecepatannya. Dan variety, ragamnya. Nanti big data itu juga ragam beritanya, ragam datanya sangat beragam. Tidak hanya satu saja berupa teks misalnya, ada berupa video, ada berupa audio. Dan sekarang sudah mulai banyak aplikasi yang bisa menirukan wajah seseorang. Jadi kayaknya video ini benar ya, orang itu melakukan ini ya. Padahal tidak, itu orang lain tapi wajahnya disetel mirip orang ini. Itu bisa terjadi sekarang ini.
Jadi ada orang melakukan ya, kejahatan gitu ya, wajahnya jelas ini kita kenal ya orang ini kita kenal ini, kok gitu ya orang ini ya. Padahal tidak, itu orang lain. Cuman wajahnya bisa disetel mirip orang yang kita kenal tadi. Itu bisa. Lip sync juga begitu. Kayaknya sih dia pidato seperti itu. Yang terkenal dulu Pak Obama ya. Jadi Pak Obama itu dalam hari-hari itu sudah ada videonya, cara beliau miringkan kepala itu bagaimana, cara beliau menyebut A, I, U, E, O itu bagaimana, dan direkam semua. Ini dengan kecerdasan buatan ini, artificial intelligence. Itu bisa disetelkan Pak Obama bisa pidato seperti ini. Ini kasih teksnya. Bunyilah Pak Obama di dalam video itu. Padahal Pak Obama tidak pernah melakukan pidato seperti itu. Nah itu bisa, kebiasaan sekarang ini. Karena kombinasi dari misalnya saudara-saudara, so, da, dan ra misalnya. Itu 3 video, so, da, dan ra digabung, jadilah saudara. Itu namanya artificial intelligence seperti itu. Jadi kecerdasan artifisial ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan ini. Nah kalau sudah kayak begitu, bagaimana kita tusodiku, membenarkan? Ya nggak boleh hari-hari ini gampang percaya dengan video, audio, maupun teks tadi. Bisa dibentuk, bisa dikarang. Ini pada zaman dulu sudah diperintah seperti ini. Jangan gampang percaya menerima berita tentang kemungkaran seseorang. Hatta tusyahida dzalika binafsika. Kecuali kalau kau tahu sendiri. Wah itu zina, telah melakukan zina begini. Hati-hati. Zina dalam Islam itu hanya bisa diterima kalau disaksikan oleh 4 orang dan 4 orangnya itu semuanya bareng-bareng melihat, mohon maaf ya terkejadian persetubuhannya itu secara bareng-bareng. Nah, kalau nggak bareng-bareng, misalnya yang pertama ngelihat ya, yang kedua nggak lihat, terus yang pertama pergi, yang kedua baru lihat, itu pun nggak diterima. Harus 4-4-nya dan harus bareng-bareng, bareng bersama-sama. Karena itu di Islam itu walaupun ada hukuman rajam dan sebagainya, tapi hampir tidak pernah diterapkan. Kenapa? Karena untuk mencari momen di mana 4 orang ini datang bareng dan bisa melihat kejadian itu hampir mustahil. Saking mustahilnya sampai tidak pernah seperti itu terjadi. Ya gimana kalau orang pertama melihat terus dia manggil temannya orang lain, sudah keburu selesai nanti kejadiannya. Ya sudah, berarti itu enggak untuk di-share. Ya sudah biar yang zina ya biar urusannya sama Tuhan dia. Di sini malah sibuk sekali dengan yang seperti itu. Kalau yang kejadian memang jadi profesinya gitu ya diselamatkan. Kalau di Surabaya ada Bu Risma mencoba menyelamatkannya dengan memberikan pekerjaan. Pekerjaannya dilatihkan sampai dia pintar, begitu pintar sudah dipastikan dia akan bekerja di situ. Sudah mulai bersih, baru dibuyarkan lokalisasi. Kalau dibuyarkan, buyar sudah. Orang-orangnya tidak kembali ke situ karena sudah punya kerjaan. Demikian. Kalau cuma diusir-usir aja, nggak usah sih, nanti balik lagi, nggak pindah di sini, pindah di sana. Kejadian di sini nggak ada, di sana ada kejadian di tempat lain. Itu kejadian yang real terjadi di masyarakat. Nah, dicarikan solusinya dulu. Baik. Yang kiluka ilaika mu'min taqin la yakhafu. Berarti hanya boleh percaya itu kalau emang kita ngelihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Atau yang ceritanya emang betul-betul orang mukmin taqiyun. Udah mukmin taqiyun lagi. Beriman, bertakwa, jazifu, Allah yaqulu ilal haq, enggak mungkin dia itu bohong, yang diucapkan selalu yang benar. Berarti kali anna husnudzon bil muslimin amrun lazimun. Kenapa kok begitu? Karena husnudzon, sangka baik terhadap kaum muslimin itu perintah yang lazim, yang harus dilakukan. Waqad qasurat balaghatun nas ba'dhum ala ba'din wa amma tasahulu fi dzalika. Tapi yang terjadi saat ini tidak. Husnudzon itu barang mahal, yang ada adalah suudzon. Dan itu sangat diremehkan oleh banyak pihak. Tasahul itu meremehkannya. Wa amma itu sangat umum sekarang ini, meremehkan hal itu. Qallat mubalah wa irtafa'al amanah. Wa sara al-mashkuru 'inda an-nasi min awafiqihim 'ala hawa anfusihim. Karena itu banyak orang yang sudah dengan mudahnya menuduh kepada orang lain. Masih ingat ya, Gus Dur itu dituduh apa aja itu? Korupsi Brunei Gate, korupsi Bulog Gate, padahal itu semua fitnah. Dan beliau jatuh dari kepresidenan karena 2 fitnah itu. Dan itu sampai hari ini tidak terbukti. Betapa berdosanya orang-orang yang menjatuhkan dengan fitnah itu.
ila yaumil qiyamah itu kalau enggak minta maaf segera kepada Gus Dur. Gus Durnya sudah dimakamkan. Kita masih ingat betul kejadian itu. Sudah dibilang enggak ada Brunekid itu karangan orang-orang itu. Ternyata masih tetap dikejar terus. Itu Brunekid Anda telah korupsi. Dan diputuskan karena korupsinya itu maka diturunkan dari presiden. Ternyata sampai hari ini udah disidangkan juga tidak terbukti. Ini kejadian real ini. Ini mirip seperti yang kapan hari itu kejadian di salah satu stasiun KRL ya. Orangnya dipukuli karena nyolong tasnya mbak-mbak ya. Mbaknya teriak. Akhirnya orang yang dicurigai dipukuli orang banyak. Begitu setelah dipukuli ternyata mbaknya teriak. Oh ternyata dompet saya ada di sini. Nggak diambil orang itu. Tuh ya apa wes. Orangnya sudah bonyok habis. Babras. Ternyata dia keliru. Si mbaknya itu ternyata dompetnya nggak hilang. Cuma ditaruhnya di tempat satunya. Ya Allah, kejadian-kejadian seperti ini sangat hati-hati. Kita sangat hati-hati. Wasor masykur indan nasi menwafiqihim ala hawa anfusihim. Hari ini orang senang sekali kalau ingin menghakimi massa. Senang. Ya ada penghakiman secara massal itu senang sekali. Masykur diterima. Menurut hawa nafsu itu senang ini. Karena itulah semua kejadian yang jelek tadi beritanya mesti mudah di-share kemana-mana. Wal mazmumu indahum man khalahum wa in kana 'abdan sholihan. Dan dianggap tercela kalau orang itu tidak mau ikut gabung dengan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Meskipun sudah jelas hamba soleh. Betapa banyak ulama-ulama kita yang soleh malah dibully di internet hari ini. Bully dan itu bikin persepsi di masyarakat tentang keburukan ulama kita. Padahal ulama itu betul-betul soleh. Beliau hari-hari dipenuhi dengan ibadah dakwah saja. Tapi karena tidak ikut kerumunan untuk menyakit-nyakiti tadi, tidak ikut mencela-mencela, dituduh sebagai orang yang jelek. Fatarahum yamdahuna min la yatasal yastahilul madha lima wafaqihi iyahum wa sukuti ala batilihim wa yadhammuna ma yukhalifihim wa yansahum fi dinihim. Ya, kita hendaknya tidak berdiam diri. Kalau kita punya kemampuan itu, seperti diterangkan di sebelumnya, kalau kita punya kemampuan untuk itu, kompetensi untuk itu, dalam hal ya di tangan, kekuasaan, mohon dilakukan. Jangan sampai didiamkan. Kita yang ngerti tentang apa itu ya, keputusan, karena kita pemilik otoritas, ya harus dilakukan. Maka dengan niat. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau kita nggak bisa, okelah dengan lisan. Tapi kalau lisan kita merasa terancam ke nyawa kita, kehidupan kita, ya sudah pakai hati. Yaitu dengan fabi qalbihi, dengan hati. Meskipun ataful iman tetap ada iman kok. Kita ingkar. Jangan malah ikut nge-share. Jangan malah ikut mendukung. Setidaknya kemungkaran itu kita berantas dengan level-level yang kita bisa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hari-hari kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah, terutama dijauhkan dari segala sifat-sifat buruk yang akan merusak hubungan silaturahmi kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.